Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 6 Oktober 2023. Sari berita, HUT TNI 78 Komandan Kodim 1602 ND serahkan piala dan paket sembako kepada warga. Turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2023 siap digelar. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama, hari ulang tahun TNI ke-78 tahun 2023. Kodim 1602 ND berikan tumpeng ke anggota yang memasuki masa purna tugas, serta menyerahkan piala dan memberikan bantuan paket sembako kepada warga. Laporan Rovinus Bula. Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional ke-78 tahun 2023, Kodim 1602 ND gelar upacara peringatan bersama seluruh jajaran berlangsung di halaman Kodim 1602 ND. Kegiatan upacara HUT TNI ke-78 tahun 2023 dihadiri Bupati ND, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Kepala Kejaksaan Negeri ND, Komandan Brimob, Pimpinan BUMN, Kepala Bendara ND, Kepala Pertanahan, Pimpinan OPD, para camat dalam kota ND, Ibu Persit, dan Ibu Bayangkari, serta undangan lainnya. Pada momentum peringatan HUT TNI ke-78 tahun 2023, Komandan Kodim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi RST membacakan amanat Panglima TNI. Adapun isi amanat yang dibacakan antara lain TNI telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia selama 78 tahun. Dijelaskan, sesuai hasil survei yang dilakukan, lembaga survei TNI mendapat prestasi yang sangat tinggi dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI pada tahun 2023 ini mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Indonesia Maju, yang mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Dandim 1602 ND menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TNI yang bertugas, menghimbau kepada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, anggota kepolisian di Kabupaten ND untuk tidak membedakan antara satu dengan yang lain, melainkan harus bekerja sama untuk membangun ND yang dikenal dengan sebutan Bumi Rahimnya Pancasila. Peringatan HUT TNI ke-78 tahun 2023, Kodim 1602 ND selain gelar upacara juga menyerahkan hadiah berupa piala, piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada tim voli putra yang meraih juara pada turnamen Dandim Cup 2023. Selain menyerahkan hadiah berupa piala, piagam penghargaan serta uang pembinaan, Komandan Kodim 1602 ND juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang menerima bantuan. RRI ND Rovinus Bula melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, Bawaslu NTT menyebutkan bahwa menuju pemilu 2024, sekitar 9,40% aparatur sipil negara atau ASN di NTT tidak netral. Laporan Lady Badin. Demikian yang disampaikan Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento bahwa aparatur sipil negara atau ASN di NTT sekitar 9,40% tidak netral dalam pemilu 2024 mendatang. Dijelaskan Nonato, NTT masuk urutan ke-10 dari 22 provinsi yang memiliki skor tertinggi dalam kerawanan isu netralitas ASN. Dijelaskan Nonato, Bawaslu RI sendiri telah meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dengan isu netralitas di kalangan ASN. Itu sebenarnya merupakan hasil daripada launching Bawaslu RI ketika Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu dengan isu strategisnya khusus untuk netralitas aparatur
sipil negara. Nah, dari 22 provinsi yang ada, 10 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi yang dinilai menjadi paling rawan di dalam isu ini. Kemudian dari 10 provinsi itu, kalau mau kita lihat, ini menjadi sebuah instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam rangka sebuah upaya untuk melakukan pencegahan secara melekat. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah melakukan proses proyeksi dan deteksi dini, dengan sendirinya kita akan melakukan formula pencegahannya seperti apa. Ketua Bawaslu NTT ini berharap para ASN di NTT benar-benar netral dalam momentum menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah mendatang. Bawaslu sendiri menurut Nonato telah merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga netralitas ASN di pemilu 2024 ini. Ya, harapan kita tentunya ASN mesti netral, dan ya kalau berdasarkan pemetaan kami sendiri, hari ini kan memang banyak pola ya, seperti mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka, baik itu melalui media sosial dan media lainnya. Ya, dari segi motif kita tahu bahwa ini memang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan mempertahankan jabatan, maupun motif-motif yang lain seperti mungkin motif primordial antara ASN dan kandidat. Pesan kami singkat saja, sebelum Anda share, Anda mesti sharing. Sebelum Anda tahu siapa Anda juga harus kemudian menempatkan diri bahwa ketika ASN, maka kita tidak sekedar asal-asalan saja untuk bisa memberikan dukungan, himbauan atau lain sebagainya yang dalam rangka memberikan dukungan kepada, entah itu kepada caleg ataukah kepada calon tertentu di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah ke depan. Dirinya juga mengimbau bagi seluruh ASN untuk tidak melakukan larangan-larangan terkait isu netralitas ASN, seperti dengan mempromosikan calon, menyampaikan pernyataan terbuka di media, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon dan semua hal yang mengarah pada pelanggaran isu netralitas ASN. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Dalam upaya memberantas pungutan liar di Provinsi NTT, pemerintah Provinsi NTT mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Laporan Veranda Garus. Keputusan untuk membentuk Satgas Saber Pungli ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik pungutan liar telah merusak nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Darius Bedadaton, yang turut dikukuhkan menjadi Satgas Saber Pungli kepada RRI Kamis kemarin menjelaskan, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya praktik pungutan liar di masa mendatang. Sebenarnya ini sejak lama ya, sebenarnya sudah sejak Perpres ini dikeluarkan tahun 2016. Tapi informasi yang beredar pengukuhannya baru kemarin atau 2-3 hari yang lalu informasinya, sehingga dianggap hal yang baru. Tetapi sebenarnya Satgas ini sudah lama ya. Yang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Pak Inspektur Pengawasan Polda NTT atau Irwasda Polda NTT, dan kemudian di sana ada kelompok-kelompok kerjanya ya, yang anggotanya itu terdiri dari anggota Polri, kemudian TNI, Inspektorat Provinsi, dan kami dari Ombudsman ya. Selanjutnya, Satgas Saber Pungli memiliki beberapa tugas utama sesuai dengan Pasal 2 Perpres Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Salah satunya mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pungutan liar, baik dari kementerian atau lembaga maupun pihak lain dengan menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diharapkan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pungutan liar yang merugikan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim ini atau unit Satgas ini juga ada di kabupaten masing-masing ya, termasuk di ND juga. Kabupaten itu nanti ketuanya ada di Wakapolres masing-masing Polres gitu ya. Dan juga melaksanakan evaluasi pemberantasan pungutan liar jika memang ada hal-hal yang perlu dievaluasikan. Pemberantasan pungutan liar merupakan misi bersama yang memerlukan kerja keras dan kolaborasi yang kuat. Dengan semangat tinggi, Satgas Saber Pungli Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan ini dan menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang lebih bersih, bermoral, dan adil. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam upaya meningkatkan literasi siswa SD di Kabupaten Lembata, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bersama dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP NTT melaksanakan Reading Camp. Laporan Suimam.
Yandri DI Senae SPD MT Widya Prada BPMP NTT kepada RRI Selasa 3 Oktober 2023 menuturkan reading camp ini dimulai dari kekhawatiran juga fakta bahwa setelah pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu ada ketertinggalan pembelajaran yang dialami oleh siswa termasuk kemampuan membaca. Dijelaskan ini ditunjukkan dengan data hasil asesmen nasional yang terlihat pada rapor pendidikan. Secara keseluruhan Nusa Tenggara Timur itu saat ini kemampuan literasi, numerasi dan karakter kita kurang lebih seperti ini. Kemampuan literasinya itu ada di level kuning, demikian juga dengan numerasi, sedangkan untuk karakter itu berada di level hijau. Secara sederhana kita mengerti bahwa kalau ada di level kuning, kemampuan literasi anak-anak kita itu berarti bahwa sebagian besar anak-anak kita itu kompetensi atau kemampuan memahami bacaannya itu di bawah kompetensi minimum. Dikatakan dengan program yang diselenggarakan BPMP ini dapat menolong anak-anak yang mengalami kemampuan baca yang rendah. Masalah kita itu lebih mendasar lagi, bukan hanya soal kemampuan memahami bacaan, tapi ternyata ada banyak anak kita yang belum lancar membaca sampai dengan kelas 6 SD. Di beberapa tempat bahkan di SMP dan SMA juga ditemukan ada anak yang belum lancar membaca. Ia melanjutkan, program reading camp ini dimulai dengan melakukan tes awal kepada anak-anak untuk mengecek atau memetakan kemampuan membaca mereka. Ditambahkan, ini sebenarnya dilakukan supaya mengetahui dengan persis seberapa banyak anak-anak SD yang lancar membaca dan berapa yang belum lancar membaca. Berita terakhir, ASKA PSSI Kabupaten Ende siap menggelar turnamen sepak bola Bupati Cup 2023. Pelaksanaan turnamen sepak bola memperebutkan Piala Bupati Ende tahun 2023 ini mulai dilaksanakan pada Sabtu 7 Oktober 2023. Turnamen sepak bola ini akan diikuti 21 tim dari masing-masing kecamatan sewilayah Kabupaten Ende. Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023, Kanispo, dalam kegiatan technical meeting pada Kamis 5 Oktober 2023 di kantor Bupati Ende, merasa bangga dengan para camat yang begitu antusias untuk menerima kegiatan turnamen sepak bola walaupun waktunya sangat mendesak. Selain itu, Bupati Ende juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ASKA PSSI Kabupaten Ende bersama perangkat pertandingan yang mau menjalankan kegiatan turnamen sepak bola Bupati Cup 2023. Ketua Panitia menegaskan, kita harus menjaga marwah dari turnamen Piala Bupati Cup dan menjaga pertandingan, karena waktu pertandingan sangat singkat dan setiap pertandingan adalah final. Kita yang terlibat di dalamnya, kita harus tetap menjaga marwah dari Piala Bupati ini. Ini konteksnya agak luas. Kita jaga pertandingan ini dalam waktu yang tidak lama karena diperkirakan sekitar 10-11 hari saja. Ini benar-benar karena pasti dia punya tensinya tinggi karena setiap pertandingan adalah final karena sistemnya gugur. Tertinggal 7 tim tambah 1 tim terbaik. Perlu seriusan kita dalam menjaga keamanan, kenyamanan baik pemain itu sendiri, masyarakat, penonton. Kadis Poto mengatakan karena waktu yang sangat singkat dan membutuhkan tensi tinggi, maka perlu keseriusan ke seluruh komponen untuk menjaga keamanan, kenyamanan, baik pemain, masyarakat, maupun para supporter. Dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
RRI Pro 1 ND, FM 100,5.